apakah ada obat yang tidak membatalkan puasa, dokter? Penasaran ya? Penasaran saya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MBH, Sobat Masjid Baitul Hasib Yogyakarta? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Sobat MBH tergabung dalam acara Nguber Sehat, Nunggu Berbuka Sehat. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Andika Putri. Saya akan memandu Sobat MBH dalam acara Nguber Sehat ini. Saya bertugas di Balai Diklat Yogyakarta. Sebagai narasumber, akan kami hadirkan Dr. Agustina yang bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan membahas tentang penggunaan obat pada saat puasa. Kita langsung saja menuju ke narasumber kita, Dr. Agustina. Apa kabar Dr. Agustina? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik, sehat selalu Mbak Putri. Amin. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Iya. Gimana Mbak Putri? Iya, tema kita hari ini penggunaan obat pada saat puasa ya Dr. Tina ya. Oh iya, penggunaan obat saat berpuasa ya. Betul. Lalu apakah ada aturan minum obat tertentu pada saat puasa, Dr. Tina? Oh iya, memang pada saat kita berpuasa, cara penggunaan obat akan sedikit berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasa Mbak Putri. Dan juga itu tergantung dengan jenis penyakitnya. Jadi pasti berbeda. Iya. Perbedaannya seperti apa, Dr. Tina? Apakah cara pengkonsumsiannya atau waktunya gitu? Iya, kalau pada saat kondisi berpuasa bulan Ramadan ini yang pasti adalah pemilihan waktunya Mbak Putri. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit nih yang harus minum obat sehari 3 kali. Biasanya kalau sehari 3 kali di hari biasa itu durasi waktunya kan di sekitar 8 jam dari 24 jam itu kan. Nah di sini kalau misalnya berpuasa maka tidak akan bisa tepat di 8 jam ya. Jadi akan kita kita atur Mbak Putri. Nah, pengaturan minum obat itu akan disesuaikan dengan gejala atau penyakit yang kita miliki, seperti itu Mbak Putri. Baik, seperti kita ketahui, jadi konsumsi obat itu ada yang 1 hari sekali, Betul. lalu ada yang 2-3 hari sekali ya dokter. Nah ini untuk yang 4 hari sekali ini bagaimana? 4 kali sehari ya? 4 kali sehari. Iya, biasanya kalau misalnya penggunaan obat 4 hari sekali karena di bulan puasa akan sedikit dirubah Mbak Putri. Jadi dokter itu akan memberikan resep apabila di bulan puasa meminimalkan untuk penggunaan obat 4 kali sehari. Karena kita tahu seperti tadi saya jelaskan bahwa obatnya tidak akan tepat jam ya. Dimana kan hubungannya obat ini sehari 4 kali berarti di tiap 6 jam kan. Nah kalau kondisi puasa target itu tidak akan terpenuhi. Maka dari itu dokter-dokter biasanya akan memilihkan obat yang tidak 4 kali sehari. Jadi istilahnya kalau sebisa mungkin akan dihindari Mbak Putri karena efektivitas obat itu tidak akan maksimal di dalam tubuh. Jadi kecuali untuk kasus-kasus tertentu nih, misalnya kalau karena penyakit, karena virus nih, misalnya cacar air, kemudian herpes, itu kan pemakaian obatnya lebih dari 3 kali. Nah, itu mungkin akan sedikit diatur. Kalau dibilang efektivitas dan maksimal kerja obat mungkin tidak akan maksimal, tapi itu akan lebih baik kita pilih daripada tidak sama sekali karena itu tadi penyebabnya virus. Jadi kalau bisa otomatis lebih baik digunakan daripada tidak sama sekali. Jadi misalnya kalau terpaksa nih kalau harus minum sehari 4 kali maka pemilihannya jadi tidak bisa 4-5 jam sekali ya. Nanti berarti
pada saat berpuasa kita pilih yaitu satu pada saat sahur pastinya, kemudian berbuka. Nah, setelah berbuka itu biasanya kan misalnya jam 6 pagi nih Mbak Putri. Jam 6 sore ya. Jam 6 sore. Jam 6 sore, maka minum obat selanjutnya bisa jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Kemudian di jam 2 dini hari Mbak Putri, jam 2 atau jam 1 dini hari. Jadi target untuk 4 kalinya terpenuhi. Tapi kalau kita ngomong secara efektivitas obat ya kemungkinan tidak. Tapi kembali lagi ya, karena faktor emergensi, kebutuhan obat itu memang sangat, bisa kita berikan. Seperti itu. Memberi pilihan kepada kita juga ya dokter, maksudnya apa yang akan kita prioritaskan gitu ya, maksudnya apakah memang akan menyembuhkan penyakitnya dahulu atau berpuasa, karena kan jika efektivitasnya berkurang kan berarti lebih baik dikonsumsi dalam kondisi normal gitu. Betul. Jadi istilahnya itu kita melihat urgensinya ya, seberapa penting atau seberapa urgent obat itu kita butuhkan. Kalau misalnya seperti tadi cacar air, herpes itu wajib ya kita minum obatnya, jadi ya enggak apa-apa kita minum, tapi aturannya itu tadi akan sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Iya. Ya. Baik. Apakah itu sama dengan antibiotik, dokter? Iya. Antibiotik kan ada harus tepat. Betul, tepat jam. Tepat jam iya, ya. betul. Nah, kalau untuk antibiotik biasanya akan kita pilihkan yang penggunaannya sehari 2 kali atau sehari sekali. Jadi durasi efektivitas obat lebih lama. Kalau misalnya paling aman sehari sekali. Jadi kita pilih kerja obat yang durasinya 12 jam. Jadi nanti itu kita bisa pilih. Kalau misalnya kita pilih minum saat pagi sahur, berarti tiap saat sahur nih. Kan sudah pas nih jamnya, misalnya jam 4 pagi maka akan selalu jam 4 pagi. Kemudian kalau kita pemilihan obatnya yang sehari 2 kali, berarti kita pilih saat berbuka dan sahur. Jadi insya Allah aman. Dan perlu diingat, apabila kita sudah mengkonsumsi antibiotik itu tidak boleh separuh-separuh. Artinya harus sampai tuntas. Habis. Ya, meskipun kadang gejala yang kita rasakan sudah membaik. Ya, jadi memang untuk penggunaan antibiotik ini harus lebih berhati-hati dan harus diperhatikan betul-betul. Tepat waktu, tepat dosis. Jadi harapannya adalah tidak munculnya resistensi terhadap antibiotik tersebut. Iya, gitu. Jadi untuk antibiotik harus lebih waspada. Ya. Ini ilmu baru ya, Sobat MBH, karena kan selama ini kita jika diberi antibiotik itu adalah sehari 2 kali, 3 kali. Ternyata dokter juga bisa meresepkan untuk minum antibiotik 1 atau 2 kali dalam sehari dengan meningkatkan dosis dan efektivitasnya. Begitu ya dokter Tina? Betul sekali Mbak Putri. Baik Sobat MBH, kita jeda sejenak dan akan kembali setelah yang satu ini. Baik Sobat MBH, kita kembali dalam acara Uber Sehat, Nunggu Berbuka Sehat. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang penggunaan obat di bulan puasa. Kita lanjut lagi ya Dr. Tina ya. Baik Mbak Putri. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya Dr. Tina. Lalu apakah ada obat yang tidak membatalkan puasa, dokter? Oh iya, memang ada obat-obatan yang tidak membatalkan puasa. Biasanya obat-obat yang tidak membatalkan puasa itu golongan tetes. Mau tetes mata atau tetes hidung, Tetes itu telinga, iya. dokter? Itu rata-rata tidak membatalkan puasa. Kemudian ada obat juga yang berbentuk salep, Mbak. Salep itu karena kan dioleskan di kulit ya, otomatis tidak akan membatalkan puasa. Kemudian yang perlu diingat ada juga obat yang ditaruh di bawah lidah. Itu kita namanya sublingual. Biasanya itu obat-obat jantung, obat-obat darah tinggi itu digunakan di bawah lidah. Itu juga tidak masuk bisa membatalkan puasa. Seperti itu Mbak Putri.
Lalu kalau untuk misalnya infus dan suntik bagaimana dokter? Kalau misalnya infus itu kan mungkin kondisi infus itu berarti dia menunjukkan ada suatu kelemahan ya Mbak Putri, jadi perlu digunakan infus. Nah biasanya orang kalau misalnya dia diinfus kondisinya berarti dia lemah. Dan penggunaan infus tidak akan mungkin di rumah, jadi pasti di rumah sakit. Artinya biasanya orangnya itu memang kondisinya sedang tidak bisa berpuasa Mbak Putri. Iya, kalau suntik kemungkinan seandainya itu suntik-suntik untuk contoh kasus misalnya kasus alergi nih tidak bisa tertolong dengan obat minum, kemudian harus melakukan suntikan, biasanya insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Apabila itu kasus emergensi kemungkinan akan bisa dimaafkan, karena sebetulnya obat-obat yang tidak membatalkan puasa itu kan prinsipnya obat-obat yang tidak masuk ke dalam saluran pencernaan Mbak Putri. Jadi itu bisa kita gunakan. Nah, informasi tentang obat-obat yang tidak membatalkan puasa kan kemungkinan masih sangat minim ya Mbak Putri. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa obat kumur itu bisa. Cuman di sini harus hati-hati, ya kan, supaya tidak tertelan. Iya. Jadi monggo kalau misalnya kita yakin untuk berhati-hati dalam penggunaan obat kumur, monggo dipakai. Tapi kalau tidak yakin ya lebih baik tidak dipakai. Baik. Lalu saluran pencernaan itu selain mulut berarti kerongkongan ya dokter ya? Betul sekali. Tidak melewati kerongkongan karena tadi kalau di bawah lidah itu masih bisa ya, karena belum masuk di kerongkongan. Iya, kalau misalnya yang tadi obat di bawah lidah, sublingual itu, dia langsung diserap dan diabsorpsi pembuluh darah di bawah lidah. Jadi nggak akan masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Maka dari itu diperbolehkan. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, yang kategori saluran pencernaan, itu kan memang semua masuknya kan diawali lewat mulut. Cuman kalau misalnya kita berpuasa maka berhentinya di pangkal tenggorokan di sini Mbak. Mulai dari situ sampai lambung, usus dan sampai anus. Nah, kalau misalnya ada juga nih akan ada pertanyaan penggunaan obat kalau misalnya mohon maaf lewat anus atau dubur atau juga obat yang mohon maaf nih masuk vagina. Nah, itu juga kategori obat yang aman. Artinya tidak membatalkan puasa. Iya. Nah, itu kan mungkin kasus-kasus tertentu ya. Nah, biasanya kalau memang emergensi, misalnya di suatu emergency room di rumah sakit, kalau misalnya memang dibutuhkan lewat dubur atau vagina bisa dimasukkan. Tapi kalau seandainya biasanya pemilihan obat itu penggunaannya biasanya kan sehari 2 kali 3 kali sehari 2 kali atau sekali ya. Nah, itu alangkah baiknya digunakan pada saat berbuka dan sahur saja Mbak Putri. Tapi dasarnya itu tadi tidak membatalkan puasa. Iya. Lalu untuk obat yang di bawah lidah itu tadi dokter Tina. Sangat penasaran ya. Saya, karena ini tercampur dengan air liur lalu tertelan tidak ya dokter ya itu ya. Nah, kalau misalnya ini saya coba terangkan untuk cara penggunaan, yaitu lidah kita ini ke atas Mbak. Lidah kita ditaruh di atas, kita tarik ke atas, kemudian tepatkan di antara lidah dan bawah itu kan ada garis. Nah, taruh di situ dan kita diam dulu Mbak. Nah, itu nanti penyerapannya itu hanya beberapa detik langsung terserap. Dan bahannya memang cepat hancur ya pasti. Konsistensinya obat dibikin cepat larut. Tidak seperti tablet-tablet yang betul sekali, betul sekali. Jadi gambarannya kalau misalnya supaya gampang, Mbak Putri coba lihat tablet Evervision. Nah, itu kalau larut sama air kan cepat sekali, hitungan detik kan sudah larut. Nah, sama seperti prinsip kerjanya seperti itu. Jadi tidak terkena air liur dan tertelan nih. Jadi terjaga puasa kita gitu ya. Dan itu pun kan kasus-kasus tertentu ya. Hanya obat-obatan. Betul. Emergensi, kategori emergensi sebetulnya itu kategori kasus emergensi. Kalau misalnya itu tadi kan pemberian obat seperti itu kan contohnya misalnya penyakit hipertensi. Nah, istilahnya itu digunakan
pada pasien hipertensi dalam kondisi kritis. Kritis. Oke. Kenapa ditaruh di bawah lidah? Karena efektivitas obatnya sangat cepat. Langsung ke saraf seperti itu. Iya, artinya langsung tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, karena digunakan pada kondisi emergensi, maka dari itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak dalam kondisi emergensi, ada pilihan obat yang diminum sehari sekali, sehari 2 kali. Masih ada alternatif pilihan. Baik. Kalau yang melalui mulut berarti kan tidak kategorinya tidak termasuk obat keras yang seperti tadi itu ya, yang di bawah lidah itu ya. Iya, beda golongannya. Beda golongannya. Iya. Baik. Lalu ini dokter, kebanyakan dari kita ini kan ya, ada yang hipertensi atau MAH, lalu ada kolesterol, dan mungkin beberapa ada yang diabetes. Nah ini tata cara untuk minum obat yang tepat untuk penyakit-penyakit ini seperti apa, dokter? Iya, biasanya kalau misalnya penyakit hipertensi, diabetes itu kan kalau sudah didiagnosa suatu penyakit itu maka akan minum seumur hidup ya Mbak Putri ya. Biasanya itu pemilihannya kalau bisa setelah sahur Mbak Putri. Jadi biasanya kalau misalnya penggunaan obat misalnya hipertensi nih sehari 2 kali itu masih aman kan? Bisa pagi dan sore, artinya pada saat sahur dan berbuka puasa. Kalau misalnya pengen nggak ribet, bisa diganti untuk yang sehari sekali. Tapi alangkah baiknya berkonsultasi dulu biar dipilihkan oleh dokter yang merawat dosis yang tepat dan golongan obat yang tepat. Seperti itu. Itu pun berlaku pada golongan penyakit diabetes juga. Jadi istilahnya itu penyakit yang sudah dimiliki ya Mbak Putri ya, yang memang harus dikonsumsi seumur hidup. Artinya mempermudah kita dan tidak sampai lupa untuk minum obat. Seperti itu Mbak Putri. Terus untuk kolesterol. Nah, kolesterol ini kan sebetulnya bukan obat rutin ya. Beda dengan obat hipertensi dan diabetes tadi itu kita minum apabila kita ada gejala. Gejalanya tahu dari mana? Itu salah satunya dari pemeriksaan laboratorium nih. Kalau misalnya kita cek laboratorium, kadar kolesterol menunjukkan tinggi, maka baru kita mengkonsumsi obat itu. Nah, obat kolesterol di sini paling bagus adalah diminum saat malam. Iya, jadi kalau bisa mau tidur ya. Jadi efektivitas obat untuk kolesterol ini dia bagus saat kita konsumsi mulai jam 7 malam Mbak Putri. Iya. Khusus untuk kolesterol. Iya. Kalau untuk MAH, dokter? Kalau untuk MAH berarti otomatis biasanya kan digunakan 30 menit sebelum makan. 30 menit sebelum makan malam. Mau makan malam atau makan sahur. Jadi misalnya contoh nih, pada saat kita berbuka puasa, kita seyogyanya tidak makan dulu, tapi kita membatalkan dulu Mbak Putri. Setelah kita batalkan puasa, kita minum obat untuk MAH-nya, kemudian kita tunggu 30 menit, baru boleh kita makan besar. Seperti itu. Termasuk untuk sahur. Jadi sebelum makan sahur, kita minum obatnya dulu, setelah setengah jam baru kita makan sahur. Insya Allah kebutuhan untuk obat yang kita perlukan kondisi kita sakit MAH bisa terpenuhi. Baik, dari pembahasan kita kali ini dapat saya simpulkan bahwa terdapat obat-obatan yang tidak membatalkan puasa, antara lain yaitu obat yang diteteskan di mata, hidung, ataupun telinga. Lalu ada juga obat salep yang dioleskan di atas kulit. Lalu ada juga obat yang diletakkan di bawah lidah. Ada juga obat yang melalui infus ataupun suntik dan melalui dubur ataupun vagina. Selain itu, untuk efektivitas obat-obatan seperti hipertensi, MAH, diabetes, dan kolesterol, yaitu bahwa untuk penggunaan obat MAH sebaiknya dikonsumsi 30 menit sebelum sahur ataupun 30 menit sebelum berbuka puasa. Lalu untuk obat hipertensi dan diabetes sebaiknya digunakan secara konsisten apabila dosisnya untuk 1 kali dalam 1 hari, maka jika saat pertama kali digunakan pada saat sahur, maka selanjutnya dianjurkan
dikonsumsi pada saat sahur. Lalu untuk obat seperti kolesterol sebaiknya dikonsumsi pada saat malam hari. Baik, sekian dari saya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Agustina atas kesediaannya dalam narasumber Nguber Sehat kali ini. Saya sebagai pembawa acara undur diri dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara Ngobrol Sehat selanjutnya.